Bintang berkelap-kelip di waktu malam, sangatlah indah di ketika jatuh. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang ihsan. Yang pertama, pengertian ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama Islam. Ihsan adalah berbuat baik yang merupakan lawan dari isaah atau berbuat buruk. Ihsan juga merupakan akhlak yang merangkum semua pintu-pintu kebaikan dan padanya terdapat intisari iman beserta ruhnya. Yang kedua, dalil atau ayat-ayat Al-Quran tentang ihsan. 1. Mendatangkan kecintaan Allah sebagaimana firman-Nya yaitu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 2. Dekat dengan rahmat Allah sebagaimana Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 3. Mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Seorang yang berbuat ihsan ketika di dunia, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan ketika di akhirat. Allah berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Artinya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini niscaya akan memperoleh kebaikan. 4. Mendapatkan surga dan tambahannya sebagaimana firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Artinya, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya. Yang ketiga, mengklasifikasikan ihsan atau tingkatannya. Ihsan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah terbagi dalam 2 tingkatan, antara lain 1. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, Jibril berkata, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Beribadah dengan meyakini bahwa Allah melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak melihatnya, yakinlah sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk adalah seorang menunaikan hak-hak makhluk yang telah ditetapkan di Islam. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kalian bersekutunya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang-orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman. Ihsan kepada makhluk dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, 1. Harta. Berbuat ihsan dengan harta, yaitu dengan cara menginfakkannya untuk membayar zakat dan sedekah. 2. Kedudukan. Berbuat ihsan dengan kedudukan sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. 3. Ilmu. Berbuat ihsan dengan ilmu adalah dengan cara mengajarkan ilmunya dengan penuh hikmah kepada orang lain, baik melalui sekolah, majelis taklim, atau melalui sarana yang lainnya. 4. Tenaga. Berbuat ihsan dengan tenaga di antara adalah dengan mengangkat atau membawakan barang milik orang lain. Adapun ruang lingkup tersebut di antaranya adalah
A. Ibadah. Ihsan dalam ibadah itu diwajibkan, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. B. Muamalah. Dalam muamalah, ihsan dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. C. Akhlak. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadis, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Hikmah dan manfaat ihsan ialah sebagai berikut. 1. Sebagai pendorong ihsan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mendorong manusia dalam menghargai hidupnya, juga beribadah dan beramal soleh. 2. Sebagai penyalur ihsan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berkembangnya kemampuan serta apapun yang dimiliki manusia di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak melupakan tuntunan agama Islam. 3. Sebagai pengendalian ihsan ada dalam diri manusia dan mampu mengendalikan itikat serta perilaku buruk manusia yang dilarang dalam Islam. 4. Sebagai penyesuaian manusia adalah makhluk istimewa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Atas rahmat yang dilimpahkannya, manusia wajib menyadari dirinya sebagai makhluk tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak ada kekuatan lain yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam dan seisinya. Dapat kita simpulkan bahwa hikmah dan manfaat ihsan ialah manusia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, maka manusia hendaknya melaksanakan segala perintahnya agar terlepas dari kesesatan di dunia. Ciri-ciri kelebihan ihsan sebagai berikut. 1. Mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. 2. Senantiasa amanah, jujur, dan menepati janji. 3. Merasakan nikmat dan haus akan ibadah. 4. Mewujudkan keharmonisan masyarakat. 5. Mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. Semoga kita semua dapat mencapai hal ini sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ruh ini dari kita. Contoh perbuatan ihsan sebagai berikut. Film pendek menceritakan tentang keistiqomahan seorang guru ngaji dalam berbuat kebaikan. Minum, Pak. Pak, Uli tadi ngamuk-ngamuk, Pak. Sepatunya katanya udah jelek.
Kawan-kawannya udah banyak yang ngetawain. Gimana Pak, Mama bingung. Ya, yang sabarlah Bu lah. Doakan aja Bapak. Insya Allah mau ngojek tuh. Ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dapat rezeki. Kalau dapat rezeki, ya insya Allah kita belikan untuk anak kita. Bapak berangkat dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Lagi kurang sehat nih Mas. Gimana nih Pak Slamet? Apa kira-kira ada yang bisa saya bantu nih Pak Slamet? Gini Pak Ujang, Iya. saya tadi kan ngojek ceritanya tuh ya. Terus di tengah jalan tadi, kok saya tuh nemuin dompet. Setelah saya periksa, dompet itu ya nampaknya punya Pak Ujang karena ada KTP Pak Ujang di sana. Apa Pak Ujang dompetnya hilang? Oh iya, kebetulan ini Pak Slamet. Saya dari pagi mencari dompet saya, udah keliling-keliling, surat-surat di situ semua, SIM, KTP, surat berharga di situ semua Pak Slamet. Oh, kayak ini dompetnya ya? Benar Pak Slamet? Oh iya, alhamdulillah. Makasih Pak Slamet ya. Iya, iya. Cek dulu dompetnya tuh Oh, masih iya. lengkap nggak? Oh, masih lengkap Pak Slamet. Makasih Pak Slamet ya. Iyalah, sama-sama. Ini untuk Pak Slamet. Wah, nggak usah lah Pak, kita kan Untuk tetangga namanya terima juga. kasih, nggak apa-apa Pak Slamet. Alah biarlah. Terima kasih nih, Orang udah sama tangga pusing aja kok. dari pagi ini mencari. Makasih ya Pak Waduh. Slamet ya untuk Pak Slamet. Terima Saya kasih jadi banget nggak ya enak Pak nih. Slamet. Udahlah, Ya. makasih juga. Ya udah Pak Ujang ya, karena udah sore, jadi saya pamit. Permisi. Oh, ya ya, Yuk. sekali lagi Pak Slamet ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak tadi ngojeknya Pak? Iya, sebenarnya sih penumpang agak susah sekarang. Tapi Bapak tadi tuh di tengah jalan nemu dompet kan? Iya. Terus Bapak periksa punya Pak Ujang dompet itu. Bapak kembaliin toh dompetnya itu. Nah, kok malah Pak Ujang ini ngasih uang? Ini uangnya 200.000. Alhamdulillah Pak. Pak besok bisa ke pasar beliin sepatu si Ulil ya Pak. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bi. Bude. Pak De. Duduk. Gimana, Bi? Ada keperluan apa nih kok tumben? Gini loh Pak De, saya kesini nih sebenarnya ada keperluan. Anak saya udah 3 hari sakit Pak De, mau dibawa ke dokter tapi belum punya duit. Jadi gimana Pak De, kira-kira bisa nggak saya pinjam duit sama Pak De untuk ngobatin anak saya Pak De? Insya Allah saya bantu. Tapi ya seadanya karena ya saya punyanya cuma segini. Ya mudah-mudahan uang segini bisa membantu untuk mengobatkan anaknya. Alhamdulillah Pak De, terima kasih ya Pak De. Semoga rezeki Pak De sama Bude dilancarkan oleh Allah. Amin ya Allah. Ya udah Pak De, hari juga udah malam. Terima kasih banyak ini Pak De atas bantuannya. Oh, iya. Pokoknya saya mau pamit ya Pak De ya. Ya, mudah-mudahan cepat sehat ya anaknya. Ya Bude, Assalamualaikum. Salam.
Terima kasih untuk Bapak Guru serta teman-teman sekalian yang sudah menonton. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.